Baik, pada video kali ini, seperti biasa, kelompok kami akan menjelaskan terkait penggunaan seven segment dan juga sensor ultrasonik. Seperti pada video-video sebelumnya, sensor ultrasonik ini dia mengandalkan berapa sih jarak dari si sensor ini terhadap suatu objek tertentu. Nah, lalu bagaimana dengan seven segment sendiri? Seven segment itu sebenarnya merupakan sebuah alat di mana dia tuh memiliki 7 buah segmen. Jadi jika teman-teman lihat, segmennya itu ada seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dikatakan seven segment seperti itu. Dan juga ada satu buah titik seperti di sini untuk bilangan desimal atau float. Jadi seven segment ini fungsinya dapat menampilkan angka-angka dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 dan juga bisa menampilkan heksadesimal yaitu dari huruf A sampai dengan F. Nah, kemudian secara display ini memang seven segment itu dibuat agak miring supaya cara membacanya itu lebih nyaman. Kemudian jika teman-teman lihat, saya pasangkan titik-titik ini dari yang A sampai F ini kita pasangkan pada pin-pin. Di sini saya menggunakan pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8. Seperti itu. Kemudian untuk kamennya sendiri dipasangkan resistor seperti itu. Kemudian untuk sensor ultrasoniknya terdapat 3 buah kaki. Untuk kaki sebelah kiri ground maka dipakai untuk grounding dan dipasangkan pada kutub negatif. Kemudian kutub negatif ini dipasangkan ke grounding. Untuk powernya sendiri dipasangkan ke dalam kutub positif. Kemudian kutub positif ini tuh sebenarnya menggunakan 5 voltase. Di sini ada kabel terhadap 5 voltase. Kemudian untuk kaki yang sebelah kanan ini yang bertuliskan signal ini, dia itu dipasangkan pada analog input A0. Seperti itu. Lalu jika kita coba jalankan seperti ini, kita akan coba start simulation. Nah, teman-teman bisa mengklik saja si sensor ultrasoniknya ini, kemudian tinggal diatur jaraknya. Nah, jika dekat sekali dengan sensor, maka dia menampilkan angka 0. Kemudian, jika dijauhkan sedikit, dia akan menampilkan angka 1, dijauhkan lagi menampilkan angka 2, dijauhkan lagi menampilkan angka 3, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan pengkodeannya? Baik, mari kita lihat bersama-sama. Di sini ini jika teman-teman lihat ada sebuah boolean number buka kurung siku 10 dan buka kurung siku 7. Apa artinya? Untuk kurung siku di sebelah kanan ini yang angka 7 merupakan dari segmen-segmen yang ada di sini. Jadi segmen di sini itu ada 7 kan, ada 7 buah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah sisi. Makanya untuk yang array di sini dia menuliskan 7 untuk menyimpan booleannya sendiri seperti true false-nya akan disimpan dalam 7 buah segmen. Kemudian number yang akan ditampilkan itu ada 10. Jika teman-teman ingat, kita akan menampilkan angka 0 sampai dengan 9. Maka ada 10 digit yang akan ditampilkan. Lalu bagaimana dengan true false-nya? Jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat, baik sebentar saya akan zoom terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita membacanya 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 segmen ya. Lalu apa artinya? Jadi jika misalkan kita ingin menampilkan angka 0 atau 0, maka jika teman-teman bayangkan kita ingin menampilkan angka 0, kita akan memiliki bentuk seperti ini ya. Maka yang harus tampil itu sisi sebelah sini, sini, yang bawahnya, bagian kiri, dan bagian atas. Untuk bagian tengahnya sendiri tidak ada. Makanya jika teman-teman lihat, untuk bagian tengahnya saya tuliskan false. Jadi untuk 1 saya true, di sini 1 ini true, 2 true juga, 3 true,
4 true, 5 true, dan 6 true. Sedangkan untuk 7 saya setting false. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Nah, yang lainnya juga sama. Misalkan kita ingin menampilkan angka 1. Maka angka 1 itu hanya sisi sebelah kanan saja yang perlu dimunculkan kan. Maka kita akan menampilkan angka 2 dan 3 ini, sisi yang kedua dan 3. Makanya di sini saya pasangkan true di kedua dan ketiga, sisanya saya pasangkan false. Seperti itu. Dan seterusnya untuk angka-angka lainnya seperti 2. 2 jika teman-teman lihat maka akan seperti ini ya. Tuh, kemudian 3 seperti ini dan seterusnya. Baik, sudah cukup paham ya. Kemudian untuk di sini pertama-tama saya deklarasikan sebuah variabel bernama distance sensor bertipe integer yang dimasukkan pada input A0. A0 di sini jika teman-teman lihat, A0 ini saya pasangkan pada sensor ultrasonik. Seperti itu. Kemudian di sini kita seperti biasa membuat sebuah fungsi void, yaitu setup, untuk men-setting terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam sebuah fungsi looping. Nah, di sini ada serial begin 9600 untuk mengaktifasinya. Kemudian ada pin mode. Pin mode ini dia akan membaca dari distance sensor, yaitu A0, dan dibaca sebagai input. Nah, di sini kita akan men-setup pin-pin 2 sampai 8 sebagai output. Kenapa di sini bisa 2 sampai 8? Jadi teman-teman lihat dari kabelnya. Kabel di sini saya pasangkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Makanya di sini setup pinsnya mulai dari 2 lebih kecil dari 9, tapi 9-nya tidak include. Kemudian di sini pin modenya baca sebagai output. Jadi untuk nampilin angka-angkanya. Nah, masuk ke dalam void loop atau fungsi loop, di sini kita akan mengubah apa yang dibaca dari sensor ultrasonik ini menjadi satuan meter. Kemudian satuan meter itu di print. Printnya di mana? Printnya di serial monitor. Nah, jika teman-teman klik bagian serial monitor ini, kita bisa perbesar juga. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ada angka-angka yang muncul sesuai tadi angka yang ada di sini kan. Kayak gitu. Jadi ini untuk serial monitornya. Kemudian di sini kita menjalankan sebuah fungsi run number. Numbernya dalam meters. Nah, run number ini tuh kita bikin fungsi sendiri. Jadi di sini ada void run number untuk boolean dari 0 lebih kecil dari 7. Kenapa di sini lebih kecil dari sama dengan 7? Karena sebenarnya nanti di sini pinnya itu akan kita jumlahkan dengan 2 supaya bisa nampilin dari angka 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Jadi jika 7 ditambah 2 itu kan sama dengan 9 kan. Jadi di sini itu udah ada sebuah pin yang akan nanti ditambahkan dari n-nya. Nah, jika numbernya itu sesuai n, maka dia akan low-kan dulu. Nah, tapi jika tidak, maka dia pinnya akan high atau si ininya tuh akan nyala, si bagian 7 segmennya seperti itu. Nah, jadi 7 segmen ini kan nanti dari sini kan, dari number-number yang tadi kita udah deklarasikan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita juga punya sebuah fungsi bertipe long, yaitu kita akan membaca ultrasonic distance-nya. Nah, jadi di sini kita punya pin-pinnya. Di sini tuh kita buat lagi pin modenya. Jadi seperti di sini pin mode awal, tapi kenapa kita harus deklarasikan lagi di sini tuh untuk menghapus triggernya. Jadi kan tadi tuh di sini udah ada jalan dulu kan. Nah, supaya dihapus si triggernya kita harus deklarasikan lagi. Kemudian di sini pinnya kita buat low, kemudian akan dilakukan delay sebanyak 2 mikrosecond. Nah, kemudian di sini pinnya high, kemudian di delay lagi pinnya low. Jadi ini tuh cuma buat ngetesnya doang supaya si trigger ininya tuh jalan, pulse ini jalan. Seperti itu. Dan ini untuk rangkaian lebih jelasnya. Baik, sekian dan terima kasih.